Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini ada kuasa dalam ucapan syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti dipulihkan, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda ucapan syukur bukanlah sebuah kata yang biasa. Ucapan syukur itu mengandung kuasa dan berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, ucapan syukur bukanlah kata-kata biasa, tapi ucapan syukur itu mengandung kuasa dan berkat Tuhan yang luar biasa. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk mengaktifkan iman kita. Jadi kalau kita mau mengaktifkan iman kita, salah satu caranya adalah ucapan syukur. Iman sangat berkaitan erat dengan hati yang bersyukur. Saya percaya bahwa saudara pasti mengalami kebaikan Tuhan yang nyata sepanjang tahun ini. Dan sejujurnya ada banyak sekali alasan untuk kita mengucap syukur. Hal yang paling mudah kita ketahui, kita mengucap syukur karena kita masih bernafas sampai hari ini. Nafas kita ini anugerah Tuhan, dan kita selayaknya mengucap syukur akan hal itu. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Jadi ada beberapa hal yang akan terjadi ketika saudara dan saya mengucap syukur. Yang pertama, Mazmur 100 ayat 4 dan 5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, yang akan terjadi ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan ada banyak kebaikan Tuhan. Ada banyak kemurahan Tuhan. Semakin hati kita berlimpah dengan syukur, semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan dan dilimpahkan atas kita. Untuk itu, mengucap syukurlah saudara, dan saudara akan melihat, merasakan hadirat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, tidak ada cara lain selain kita mengucap syukur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur,
itu akan membawa kita kepada pengalaman hadirat Tuhan. Nah, sedangkan yang kedua, ketika kita mengucap syukur, akan membawa kita kepada mujizat Tuhan yang besar, bahkan mujizat pelipat gandaan. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 11 dan 14, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Padahal yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, maka sesuatu terjadi. 5 roti 2 ikan mengalami pelipat gandaan. 5.000 orang, Alkitab bilang mereka makan sampai kenyang. Benar-benar kenyang. Bahkan Alkitab mencatat sisa 12 bakul. Itulah dahsyatnya ketika ucapan syukur dinaikkan. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang mempercayai bahwa Tuhan tidak berdiam diri, bahwa Tuhan bekerja. Jadi yang kedua, ucapan syukur akan melahirkan mujizat bahkan pelipat gandaan. Nah, yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi ketika kita mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, yang ketiga itu akan membangkitkan atau mengaktifkan kuasa daripada kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, keluarlah, marilah keluar." Maka orang yang mati itu keluar, artinya mengalami satu kebangkitan. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa ucapan syukur mampu membangkitkan orang yang sudah mengalami kematian. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ucapan syukur itu. Untuk itu saudara, jangan henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan ucapan syukur itu akan memulihkan segala keadaan kita. Jadi saudara, jangan ragu untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu gratis, tidak perlu berbayar. Saudara, ketika mengucap syukur, saudara akan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Saudara akan melihat bahkan kuasa kebangkitan. Dan saudara akan mengalami pemulihan-pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, jangan remehkan ucapan syukur. Dalam saat-saat sulit, dalam saat-saat sukar, dalam hal yang mungkin sedang kita alami menakutkan, menggentarkan mungkin, ucapan syukur dapat mengatasi semuanya itu. Dan aku berdoa, saudara adalah angkatan orang percaya yang senang dalam mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang sampai hari ini tetap mengasihi kami.
Allah yang sampai hari ini kuasa-Mu itu tetap nyata. Dan kami percaya ketika umat-Mu mengucap syukur, kuasa Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dilimpahkan, bahkan pemulihan demi pemulihan itu terjadi. Mujizat bahkan berkat Tuhan itu akan kami saksikan dan kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya sepanjang tahun ini semua kebaikan Tuhan pasti kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.